Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elis Ervina Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan. Nah, siapa saja sih orang yang dapat terjangkit virus COVID-19 saat ini? Itu yang pertama, orang yang memiliki riwayat perjalanan ke suatu daerah atau negara yang telah terjangkit kurang lebih atau dalam kisaran waktu 14 hari. Kemudian orang yang secara langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang sudah positif atau terpapar virus tersebut. Kemudian apa saja hal yang harus dilakukan? Yang pertama, jika orang tersebut sehat, maka hal yang dilakukan cukup mengisolasi diri dengan selalu mengontrol keadaannya. Kemudian jika merasa badan kurang sehat, maka sebaiknya menghubungi layanan kesehatan atau bisa langsung hubungi ke 119. Nah, gejala apa saja yang bisa timbul dari paparan virus tersebut? Yaitu yang pertama, gejalanya demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk atau pilek, lalu sesak nafas dan merasakan sakit tenggorokan. Ketika gejala itu ringan, cukup menghubungi layanan kesehatan dan bertanya langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian tetap memperhatikan atau hal yang harus dilakukan saat itu yaitu tetap mengisolasi diri di rumah, hindari keluar rumah, kemudian tetap memakai masker dan istirahat yang cukup, memakan makanan yang bergizi, dan selalu menerapkan hidup bersih seperti selalu sering mencuci tangan. Kemudian ketika timbul gejala lain seperti sesak nafas, kemudian dan orang tersebut merupakan orang yang memiliki usia rentan, yaitu usia lebih dari 60 tahun, dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes dan lain-lain, hal yang harus dilakukan yaitu tetap memakai masker, kemudian menghubungi layanan kesehatan dengan tetap memakai masker dan hindari menggunakan transportasi umum. Ketika di fasilitas kesehatan, orang tersebut akan di-scanning. Nah, dari hasil scanning tersebut akan dihasilkan kriteria antara orang tersebut masuk ke PDP atau tidak masuk ke PDP. Nah, untuk orang yang tidak termasuk PDP akan dirawat inap sesuai dengan penyakitnya. Dan kemudian ketika orang itu PDP, maka akan dibawa ke rumah sakit rujukan oleh petugas menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Kemudian akan diuji spesimennya untuk mengetahui apakah orang tersebut terjangkit atau tidak. Ketika orang tersebut memenuhi kriteria PDP, maka orang tersebut akan, di sini nih lupa nih, Terus saja. itu nanti tinggal dipotong.